Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk dokumentasi dan sekalian saya mau share, mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman. Jadi ini kipas radiatornya mati. Jadi efeknya kan suhu mobilnya kan cepat naik kan. Ternyata pas setelah saya cek ternyata ini kipas radiatornya mati. Dan hasil pengecekan ini tadi saya coba bongkar. Ini kabel dari fan, kabel dari kipasnya ini tadi saya cek. Ya, ini saya bongkar. Ini ada dua kabel. Ternyata si dua kabel ini setelah tadi dicek itu yang hitam ternyata dia larinya ke ground. Ya, ground yang hitam ini, kabel hitam ini saya telusurin tadi, ternyata ini larinya kan memang ke ground ya, benar. Nah, larinya ini ke sini, coba lihat. Nah, ini dia larinya ke sini. Ini kabel hitamnya, jadi kabel hitamnya lari ke sini, nempel ke ground sini yang hitam tadi. Terus yang hijau, nah ini ada kabel satu lagi, kabel hijau. Ternyata pas tadi saya cek langsung langsung ke aki yang hijau ini, ternyata nyala gitu ya. Jadi saya tadi pengen mastiin ini apakah fan-nya kipas motor kipasnya yang rusak. Ternyata enggak gitu ya. Tadi udah dicek. Jadi ceknya itu dari kabel ini, salah sini kan ada dua kabel nih saya kupas. Nah, salah satunya ini saya langsungin, jadi langsungin ke aki. Yang positifnya yang satunya langsung ke bodinya juga, ground. Nah, ternyata muter motor fan-nya muter, berarti kan nggak ada masalah di motornya. Nah, kemudian kan saya pengen cek lagi, berarti kalau motor nggak ada masalah, coba cek lagi kabel gitu kan, jaringan jalur kabelnya ada yang bermasalah enggak gitu kan. Ternyata pas tadi dicek, jadi ini kan yang hitam nih ground. Tadi saya coba dari sini kan, ini kan dari mana, dari soketnya nih, dari colokannya ya, dari colokannya. Yang hitamnya saya langsungin. Nah, asumsi pertama kan berarti ini saya pengen ngecek ini kabel groundnya bermasalah enggak nih ya, yang kabel hitam ini nih, kabel groundnya ini bermasalah enggak gitu kan. Akhirnya groundnya pakai masih tetap. Nah, ini yang langsung yang hijaunya saya sambungin langsung ke aki. Nah, jadi yang ini positif, yang hijaunya positif ke aki. Nah, ternyata tetap nyala gitu kan, tetap muter, sama muter. Nah, berarti kan artinya si kabel hitam ini yang ground ini nggak masalah gitu ya, nggak ada yang putus kabelnya. Karena kalau saya perhatiin juga ini kan ternyata kabelnya tebal-tebal juga ya, jadi kemungkinan kecil sih kalau harus sampai ada yang putus gitu kan di jalurnya. Nah, artinya ini tadi udah saya cek, berarti kabel groundnya nggak ada masalah. Akhirnya asumsi saya terakhir pengen ngecek ke ini si kabel hijaunya nih. Nah, akhirnya tadi saya telusurin gitu kan, si kabel hijau ini dia lari kemana. Ternyata pas begitu saya telusurin, ini larinya ternyata nggak langsung ke aki gitu kan, dari ini tuh. Dia dari fuse box, dia nggak langsung ke aki gitu ya. Ternyata pas saya telusurin, dia posisinya ada di bawah sini. Nah, di bawah sini posisinya, saya ngurutinnya. Nah, ini ketemu nih. Ini si hijaunya kabelnya di sini nih, sambungannya. Tadi saya udah telusurin kemana larinya kabelnya gitu kan. Ternyata dia lari ke sini, ke bawah, dan ternyata di bawah ini, di bawah fuse box ini ada relay gitu. Ini posisinya di sini, tadi udah saya cabut, dan barangnya ternyata seperti ini. Nah, ini memang sama ukurannya 30 ampere gitu kan, sama sesuai dengan sikring yang di sini juga dia kan 30 ampere. Ini kan yang buat radiator fan. Ini sama 30 ampere. Ini kakinya seperti ini yang 30 ampere. Tuh, ini ada sikringnya di sini yang putus.
Terus tadi saya juga udah cek gitu kan, apa barangkali memang kabel di sini juga ada yang putus gitu kan, dari dudukan si relay ini juga apa memang ada yang putus. Ternyata tadi udah saya cek juga pakai ampere meter, nggak ada yang putus gitu, tetap nyambung kabelnya, si kabel hijaunya tetap berfungsi gitu ya. Jadi artinya semua kabel ini dari posisi fan motornya, motor fan-nya, sampai ke kabel-kabelnya, kabel yang hitam ke ground juga nggak ada masalah, sampai ke kabel yang hijau juga, sampai akhirnya berujungnya di dudukan relay ini juga tadi udah dicek, nggak ada masalah. Berarti tersangka terakhirnya adalah ini kemungkinan besarnya. Dan kalau saya lihat juga sih ini kayaknya udah ada yang gosong atau kotor ya, ini saya belum tahu nih. Cuman memang ya kemungkinan besar sih di sini. Jadi nanti kita coba amplas ini, kita coba amplas. Kalau memang masih rusak, nggak berfungsi, nggak muter, nah kemungkinan besar ininya yang konslet gitu, yang harus diganti ya. Udah sih, karena ini kayaknya nggak ada jalur lagi, karena dari motor itu cuma ada 2 kabel ke ground sama ke yang hijau ini larinya dia ke relay ini gitu. Kemungkinan besarnya di sini penyakitnya, tersangkanya ya. Jadi sekian mungkin sementara belum berhasil ya ini videonya. Nanti kalaupun sudah berfungsi normal lagi, nanti saya akan bikin sambungan videonya seperti apa gitu ya. Oke, cukup, terima kasih, assalamualaikum. Bismillah, ini AC nyala, temperatur masih 2 strip. Kita coba. Alhamdulillah muter ternyata. Alhamdulillah muter kipasnya. Alhamdulillah muter. Ternyata relaynya kotor. Nah kan, mati sendiri. Alhamdulillah. Jadi begitu, penyakitnya udah ketahuan, ternyata bukan dari, nah kan nyala lagi tuh. Ternyata bukan dari kabel putus, bukan dari motor fan yang rusak. Ternyata alhamdulillah ringan ya, hanya relaynya aja yang kotor gitu. Jadi nggak perlu beli relay, nggak perlu ganti kabel, nggak perlu ganti motor fan-nya. Nah, jadi ternyata cukup dibersihkan saja relaynya, diamplas kaki-kakinya, dan alhamdulillah berfungsi normal kembali ya. Jadi gitu mungkin catatan pribadi saya sore hari ini. Jadi ternyata radiatornya ada yang rusak. Ntar kita lihat radiator suhunya. Oke, alhamdulillah stabil di 2 strip aja ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, dan semoga video ini bermanfaat. Jadi kesimpulannya, jadi tadi kalau radiatornya ada yang radiator suhu mobilnya naik gitu ya. Jadi kan memang awalnya sempat naik ke 4 strip, itu total semuanya ada 6 strip. Jadi waktu kemarin itu ternyata naik sampai 4 strip, 5 strip, dan nggak nyampe 6 strip sih, karena jangan sampai 6 strip gitu ya. Kalau sampai full overheat ya udah mati mesinnya gitu kan. Jadi kemarin cuma sampai 4 sampai 5, mentok di 5 udah kita berhenti. Akhirnya kita cek gitu kan, kemungkinan besarnya kalau overheat gitu kan kemungkinan besar radiatornya yang rusak gitu kan. Tapi memang setelah dicek memang radiatornya nggak ada masalah gitu kan, airnya masih normal, tutupnya masih bagus gitu, ya kondisi radiator keseluruhan masih normal, masih bagus gitu kan. Nah tapi ternyata pas diperhatikan, ternyata kipas radiatornya itu nggak ada suara muter gitu kan. Nah mulai itu dari sana curiga, kemungkinan besar dari kipas radiatornya nih yang nggak nyala gitu kan. Ternyata benar,
sampai naik 2 strip 3 strip ternyata kipasnya nggak muter juga, berarti memang benar kipasnya bermasalah. Dan ketika memang kipasnya bermasalah, kemungkinan besarnya ada di motornya, alias dinamonya gitu ya, dinamonya yang rusak, atau kalau enggak jalur kabelnya yang ada yang putus gitu kan, atau memang itu tadi ada relaynya gitu kan, atau sikringnya gitu. Tapi kan kemarin juga udah kita cek, ternyata sikringnya pun udah kita tuker sama yang 30 ampere juga, sama yang posisi lain gitu kan, kayak power window atau apa, intinya memang ampernya sama gitu kan. Ternyata udah kita tukar-tukar juga masih normal, nggak ada masalah di sikring. Ternyata ya tadi pas gitu kita cek, ternyata ada di relaynya yang sudah kotor ternyata ya, bukan relaynya juga, bukan relaynya yang harus diganti gitu. Jadi cukup kaki-kaki relaynya aja tadi kuningannya yang harus di amplas, dibersihkan, dan alhamdulillah normal. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.